Selamat siang Pak Guru. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang strategi operasi yang ada pada bab 2. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kembali nama saya. Nama saya adalah Felino Areleksandi, NPM 2040 1091 dari Lokal A1 Manajemen. Adapun kerangka bab yang akan dijelaskan pada sebuah materi ini, yang pertama sebuah gambaran dari global dari operasi dan rantai pasokan. Terus yang kedua masalah budaya dan etis. Yang ketiga mengembangkan misi dan strategi. Terus yang keempat memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Yang kelima persaingan melalui diferensiasi. Keenam persaingan melalui biaya. Dan yang terakhir persaingan melalui respon. Sebelum kita masuk ke penjelasan pada bab ini, saya akan mengulang kembali yang saya jelaskan itu yang saya tahu, dan akan saya skip ketika saya tidak tahu materi itu. Yang pertama, sebuah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Keberhasilan manajer operasi saat ini memiliki sebuah gambaran global dari strategi operasi. Sejak awal 1990-an, hampir 3 miliar orang di negara berkembang telah mengatasi hambatan budaya, agama, etnik, dan politik yang menghambat produktivitas. Di samping itu, sekarang mereka semua merupakan pemain dalam perekonomian global. Ketika hambatan-hambatan ini menghilang, kemajuan yang simultan terjadi dalam teknologi, pengiriman yang dapat diandalkan, dan komunikasi yang tidak mahal. Perubahan-perubahan ini berarti meningkatkan pencarian perusahaan-perusahaan akan pelanggan dan pemasok mereka yang berada di seluruh dunia. Hasilnya adalah berkembangnya perdagangan dunia, pasar modal global, dan perpindahan antar negara dari orang-orang. Hal ini berarti integrasi ekonomi dan saling kebergantungan negara-negara yang semakin meningkat. Dengan kata lain, globalisasi sebagai respon akan hal ini, organisasi dengan cepat memperluas saluran distribusi dan rantai pasokan mereka secara global. Hasilnya adalah strategi inovatif di mana perusahaan bersaing bukan hanya dengan pengalaman mereka, tetapi juga dengan talenta mereka dalam keseluruhan rantai pasokan global mereka. Misalkan hal ini sebagai berikut. Global dari operasi dan rantai pasokan ini mempunyai sebuah gambaran yang terjadi pada tahun 1990-an. Mereka memiliki sebuah gambaran, contohnya dari hasil berkembangnya perdagangan dunia, pasar modal global, dan perpindahan antar negara. Ini terjadi pada era tahun 90-an yang meningkatkan perekonomian ini meningkat secara drastis. Bukan hanya itu, seluruh perusahaan pada masa itu juga memasok segala produk mereka dan menyebarkan ke dunia untuk keseluruhan rantai pasukan mereka dan pasukan global mereka. Strategi ini banyak dibutuhkan dan banyak dimanfaatkan oleh seluruh perusahaan-perusahaan, termasuk pemasok yang ada dalam global era ini. Boeing menjadi kompetitif karena penjualan dan rantai pasukannya berada di seluruh dunia. Benetton dari Italia memindahkan persediaan ke toko seluruh dunia lebih cepat dari persaingannya dengan komunikasi yang cepat dan dengan membangun fleksibilitas yang tinggi dan dalam desain produksi dan distribusi. Nah, bisa kita lihat orang-orang ini, mereka melakukan cara apapun untuk memajukan investasi mereka, baik dalam bidang perusahaan ataupun bidang kinerja mereka. Mereka bisa menggunakan media komunikasi, desain yang tinggi, maupun produksi dan distribusi yang cepat. Lanjut, masalah budaya dan etis. Sementara terdapat kekuatan besar yang mendorong perusahaan menuju globalisasi, banyak tantangan tetap sama. Salah satu tantangan ini adalah merekonsiliasi perbedaan dalam perilaku sosial dan budaya. Dengan masalah yang ada mulai dari penyusupan, mempekerjakan anak, lingkungan manajer yang terkadang tidak tahu bagaimana merespon ketika beroperasi dalam budaya yang berbeda. Perlu diperhatikan masalah kembali tentang masalah budaya dan etis.
dalam sebuah konteks industri atau konteks penjualan dan pembelian, kita harus memperhatikan tentang budaya dan etis. Kenapa demikian? Karena ini akan berdampak pada keberlangsungan penjualan produktivitas pada perusahaan tersebut. Mereka harus contohnya harus mempekerjakan karyawan dengan baik, melayani penjual, terus harus menjalin kerjasama dengan negara-negara yang lain dengan baik. Walaupun terdapat perbedaan budaya dan etika, kita hidup dalam sebuah periode mobilitas yang luar biasa dari modal, informasi, barang, dan bahkan orang. Kita bisa berharap bahwa hal ini tetap berlanjut. Sektor finansial, sektor telekomunikasi, dan infrastruktur logistik dari dunia merupakan institusi yang sehat menerapkan penggunaan modal, informasi, dan barang yang efektif dan efisien. Globalisasi dengan sebuah kesempatan dan risikonya ada di sini. Hal tersebut didorong karena manajer mengembangkan misi dan strategi mereka. Sama seperti yang saya jelaskan kembali, budaya dan etika ini akan terus berkembang dan berlanjut pada era baru. Contohnya di bidang telekomunikasi, finansial, media cetak, media massa, maupun bidang-bidang lainnya. Harus tetap menjalinkan kerjasama pada investor-investor lainnya dan distributor-distributor lainnya. Mengembangkan misi dan strategi. Sebuah manajemen operasi yang efektif harus memiliki sebuah misi strategi, diketahui kemana arahnya, dan sebuah strategi sehingga diketahui bagaimana mencapai ini. Merupakan kasus bagi sebuah organisasi domestik yang kecil, selain juga organisasi internasional yang besar. Misi, keberhasilan ekonomi, dan tentu saja keberlangsungannya merupakan hasil dari pengidentifikasian misi untuk memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Kami menjelaskan mission dari suatu organisasi sebagai tujuannya, kontribusi apa yang diberikan kepada masyarakat. Pernyataan misi memberikan suatu batasan yang fokus dan fokus bagi organisasi serta konsep-konsep yang bisa dikumpulkan perusahaan. Misi menyatakan alasan mengenai keberadaan dari organisasi. Mengembangkan sebuah strategi yang bagus sangatlah sulit, tetapi akan lebih mudah jika misi telah dijelaskan dengan baik. Nah, tentunya seorang investor atau sebuah perusahaan harus memiliki misi. Bukan hanya misi, mereka juga harus dituntut mempunyai strategi yang bagus dan efisien. Misi ini harus dijalankan dengan baik, dan tentunya jika misi ini dijalankan dengan baik akan berdampak positif bagi nama perusahaan tersebut. Bukan hanya itu, strateginya juga harus dijalankan. Contoh misi perusahaan untuk memproduksi dan memberikan pelayanan bisnis komunikasi gelombang mikro yang inovatif, berkembang, dan memberikan profit yang melebihi ekspektasi dan pelanggan kami. Contoh misi manajemen operasi untuk menghasilkan produk yang konsisten dengan misi perusahaan sebagai produsen berbiaya rendah di dunia. Contoh misi Departemen OM, desain produk, manajemen kualitas, desain proses, lokasi, desain tata ruang, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, persediaan, penentuan jadwal, dan pemeliharaan. Nah, ini sebuah contoh misi-misi baik itu dalam perusahaan, manajemen operasi, maupun departemen. Mereka memiliki misi-misi yang unggul dalam bidangnya. Contoh berkembang ini artinya mereka harus mengembangkan sebuah produk, barang atau jasa dalam perusahaan mereka yang memberikan profit yang lebih maksudnya sini bukan hanya sebuah ekspektasi atau